ayat ke-38. Quran surat A'rad itu Quran surat apa ya? Ke-13, sorry ya teman-teman ya. Surat A'rad itu Quran surat ke-13 bukan 11 ya. Mohon maaf salah lihat. Oke, kita balik dulu kameranya. Bentar. Sebentar, kita buka dulu. Kelihatan jelas Bang Wendy? Bentar ya, ngeblur. Bentar, ngeblur. Oke, sudah nggak ngeblur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana lirasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah likulli azalin kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, ya, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Nah, jadi Yesus itu adalah seorang rasul menurut Islam. Seorang rasul itu ternyata menikah, diberikan istri-istri. Begitu ya. Jadi Yesus itu salah satu di antara rasul. Bahkan di dalam Islam Yesus itu adalah Rasul Ulul Azmi. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat 13 ayat 38, ternyata para rasul sebelum Nabi Muhammad mereka punya istri, bahkan diberikan anak-anak. Termasuk salah satu di antaranya adalah Yesus Kristus. Sekarang apakah Anda siap? Ini teman-teman malah komennya, tapi benar kan Nandar pengacara? Aduh, masa saya bohong? Oke, Bang Wendy. Oh, berarti kalau gitu kita beda persepsi juga Bang, karena kalau menurut apa yang Abang jelaskan tadi berarti antara Yesus Kristen dan Yesus Islam itu sama gitu menurut Abang gitu, atau beda gitu? Bentar ya. Bentar Bang ya. Sabar. Nih, teman-teman yang nuduh aku katanya pengacara gadungan. Nah, aja lu pengacara gadungan. Di Facebook. Oke ya. Jadi jangan nuduh saya pengacara odong-odong ya. Dasar nih oten-oten. Ini gue pengacara asli. Oke Bang. Sekarang Abang buka Lukas 7:38 Bang. Halo Bang. Lukas 7. Lukas 7:38. Teman-teman jangan bahas profesi ya. Udah kita diskusi ya. Jangan bahas profesi. Itu 38. ya. Lukas 7:38. Ya sudah. Ya silakan. Ayat
38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dengan minyak wangi itu. Abang, suara abang berisik bang. Ulangi bang, tadi ada noise bang. Bang. Lukas 38. Ya. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Baik. Saya tanya, boleh tidak di dalam ajaran Yahudi, menurut hukum Torah, seorang perempuan dewasa menyentuh menyentuh laki-laki yang bukan mahram? Bukan mahram itu apa? Tidak ada hubungan darah. Kalau boleh, di mana dasarnya? Kalau tidak boleh, juga di mana dasarnya? Silakan. Itu di situ kan Yesus disentuh ya, bahkan diurapi, bahkan mohon maaf, Yesus dicium kakinya oleh Yesus. Pertanyaan saya, di dalam ajaran Yahudi mana seorang perempuan dewasa boleh mencium, boleh menyentuh laki-laki dewasa Yahudi, bahkan seorang rabi, seorang nabi, yaitu Yesus? Kalau boleh, di mana dasarnya? Kalau tidak boleh, juga di mana dasarnya? Silakan bang. Oke bang, jadi kalau saya lihat itu hanya di ayat di 38 tadi kan. Nah, tapi Ya, di 39 kita lihat juga ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa gitu. Jadi saat perempuan itu menjamah kaki Yesus, mencium kaki Yesus, bukan berarti itu menjadi dasar untuk mengatakan bahwa itu istri Yesus gitu loh. Dan itu tidak boleh. Orang Farisi pun di situ kan udah dibilang, apakah dia ini nggak tahu? Kalau dia ini seorang nabi pasti dia tahu gitu loh. Ya, kalau itu kan mohon maaf ya kan, itu perspektifnya si Lukas. Kok bisa si Lukas tahu di dalam hati orang Yahudi berkata demikian? Nah, yang saya tanya, di dalam hukum Yahudi yang mana seorang perempuan boleh menciumi dan boleh menyentuh sekaligus mengusap kaki seorang laki-laki dewasa yang bukan mahramnya? Itu terserah nanti abang setuju atau tidak dikorelasikan dengan Yesus, saya tidak memaksa. Tetapi yang saya tanya, boleh tidak di dalam hukum Yahudi seorang perempuan menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya? Silakan. Baik, dalam hukum Yahudi memang itu tidak diperbolehkan gitu kan. Di mana dasar tidak diperbolehkannya? Ya tadi seperti yang abang bilang, karena itu bukan muhrimnya gitu. Kalau kita orang Indonesia bilangnya seperti itu kan. Nah, Ya, tapi kita lihat di mana gitu. dasarnya? Di mana dasar tidak diperbolehkannya? Kan abang sudah benar tuh, jawaban abang sudah benar loh. Tidak boleh seorang laki-laki disentuh oleh wanita dewasa. Ya kan? Benar, jawabannya sudah benar. Tapi yang saya maksud, dasarnya dari mana? Jawabannya benar, tapi dasarnya dari mana? Pijakan kebenaran yang Anda sampaikan tentang tidak bolehnya Yahudi menyentuh wanita yang bukan mahram sudah benar, sama dengan Islam. Masalahnya dasar rujukannya tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, nanti saya kasih tahu. Kalau seperti itu biasanya tercatat dalam kitab imamat ya, biasa pada umumnya gitu. Oke, bisa ditunjukkan? Abang, saya nggak bisa menuntut ya, saya nggak mau menuntut. Jadi kalau abang tahu, katakan tahu, kalau tidak, katakan tidak. Nah, ini kan saya yakin abang sangat elegan, sangat santun, tidak menghujat. Ini diskusi ya teman-teman, ini bukan kalimat pernyataan. Saya rasa Bang Wendy juga sangat santun, dan Bang Wendy juga bisa membedakan antara kalimat tanya dan kalimat pernyataan. Ini bukan tanda seru tapi tanda tanya. Nah, kalau biasanya umumnya itu di Imamat pasal 18 ya bang. Coba. Imamat pasal 18 ayat berapa bang? Oke, tunggu ya biar saya buka dulu ya. Ya boleh, silakan. Nah, aku suka kayak gini, menyampaikan sesuatu formula di dalam hukum positif. Barang siapa menyatakan, maka beban pembuktiannya ada di pada orang yang menyatakan. Itu adigium hukum. Oh, ada gium hukum ya.
Oke. Jadi kita diskusi ya Bang ya. Diskusi ini tidak ada kalah, tidak ada menang. Diskusi itu hanya untuk mengedukasi, bukan untuk kalah-kalahan, bukan untuk menang-menangan. Ya. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar gratis, tidak ada pungut bayaran sedikit pun, tidak ada kewajiban kasih mawar, tidak ada kewajiban kasih singa ya. Gratis. Pelayanan ini tanpa kolekte, tanpa persepuluhan, tanpa persembahan kasih, gratis. Yang saya wajibkan dari teman-teman tap-tap layar dan doa yang tulus dari hati. Kita tunggu Abang Wendy ya, yang sangat santun ini. Kita saling melengkapi nanti. Nah, saya senang kalau orang Kristen seperti Bang Wendy semua ini. Santun, enak diskusinya. Apalagi kalau Bang Wendy bisa open cam. Sayang sekali Bang Wendy belum bisa open cam ya teman-teman ya. Jadi kelihatan di sini belum bisa open cam. Karena Bang Wendy sudah bagus, saya kasih aplaus dulu. Buat Bang Wendy, saya kasih aplaus. Aplaus. Kalau di apa ini saya lihat di Imamat pasal 18 ini kan judul perikopnya Ya, kudusnya perkawinan ya kan Bang? Ya, jadi di sini banyak tertera dibilang janganlah ya mana tadi? Oke ini. Jangan mengadakan hubungan seksual dengan seorang, jangan selama istrimu hidup janganlah mengambil saudara perempuan. Lalu 19, jangan mendekati seorang perempuan yang sedang dalam penajisan, jangan mengadakan hubungan seksual. Tapi kalau secara eksplisit ya memang setahu saya belum saya temui untuk yang dibilang jangan menjamah kaki, mencium kakinya gitu, secara eksplisit belum saya temui gitu. Jika pun abang menemui ya bisa juga saya lihat gitu. Saya juga boleh menambah wawasan saya gitu. Betul, boleh Bang ya. Ini jadi ayat. Jadi Bang Wendy sudah betul secara umum, tapi secara spesifik belum bisa menjawab ya. Kita lihat di dalam ini Bang, caranya di sini Bang. Ini kitabnya orang Yahudi, Separia ya. Abang cari di dalam Gitin 57a, kemudian di dalam Me'agli Hayim. Me'agli itu lingkaran, Hayim hidup. Kalau di dalam Islam itu ini apa namanya? Kalau di dalam Islam itu fikih munakahat. Fikih munakahat itu fikih tentang pernikahan ya. Saya tunjukkan kepada abang secara eksplisit di dalam Torah CBLP. And until the day of his death the man did not touch the woman, and when he did. Oke ya. Kemudian di bawahnya itu sebentar. Oh ini nih. Sebentar ya. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Jadi seseorang itu nggak boleh menyentuh seorang perempuan ataupun sebaliknya kecuali ada akad nikah di dalamnya. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Seseorang itu nggak boleh saling sentuh menyentuh, apalagi cium mencium. Dan yang melestarikan ajaran Torah itu umat Islam sekarang ini. Dalam umat Islam itu mengenal mahram. Gak boleh kemudian bersentuh tangan ya, gak boleh apalagi ciuman atau cipokan ya, gak boleh. Ini dasar Torahnya. Kita lihat kemudian di sini tadi, and until the day his death the man did not touch the woman. Sampai meninggal dunianya seorang laki-laki gak boleh menyentuh seorang perempuan. Ini ajaran Torah. Di mana Yesus sendiri mengatakan tidak ada kedatanganku bukan untuk meniadakan hukum Torah, tetapi untuk menggenapinya. Nah, jadi nggak boleh dalam ajaran Yahudi seorang laki-laki dan perempuan itu menyentuh, saling sentuh menyentuh, nggak boleh. Nah, saya menduga dengan analisis saya bahwa kenapa Maria Magdalena menyentuh Yesus? Karena Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus. Ini analisa saya Bang ya. Ini analisa saya, mohon jangan tersinggung. Saya akan bukakan di dalam Injil, di dalam ulasan Injil Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena ini adalah sosok yang sangat dekat dengan Yesus. Bentar ya Bang ya. Ini kita untuk berbagi wawasan ya, bukan untuk saling menghujat, bukan untuk saling menyerang. Nah, ini adalah
Kita lihat teman-teman ya, ulasan Injil Maria Magdalena. Ini yang nulis bukan orang Muslim ya, orang Kristen. Kita lihat di dalam ayat ke-1 sampai 6, ini di dalam Injil Maria Magdalena. Petrus berkata kepada Maria, kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya. Nah, perkataan Petrus kepada Maria Magdalena ini teringat saya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, wahai putriku, beritahukan kepada saya amalan apa dari Rasulullah SAW yang aku nggak tahu amalannya, yang hanya tahu itu hanya kamu, karena kamu istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap pagi Rasulullah SAW menyuapi laki-laki Yahudi tua renta, buta, pengemis. Dia tiap pagi menyuapi pengemis buta. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berusaha untuk mengamalkan apa yang Rasulullah SAW amalkan. Pergilah Abu Bakar ke pasar, ada seorang Yahudi laki-laki tua renta, Nabi Muhammad, semua dihujat sama si Yahudi tua ini. Nabi Muhammad dihujat, dikatakan begini dan begono. Lalu Abu Bakar karena mengetahui itu salah satu amalan dari Rasulullah SAW, akhirnya menyuapi si laki-laki Yahudi ini. Tetapi suapannya berbeda, agak kasar, karena Abu Bakar tidak tahan dengan apa yang dikatakan si pengemis buta ini. Kata si pengemis buta, hei, ceritanya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia ya. Woi, siapa ini? Saya yang menyuapimu tiap pagi. Bohong kamu, kadzabta, Anda berdusta. Yang menyuapiku tiap pagi orangnya lembut ya, karena gigiku sudah ompong, dia kunyah lebih dahulu, dia makanannya dilembutkan dulu baru dikasih ke aku. Kamu bukan orang yang biasanya tidak seperti ini. Kata Abu Bakar, ya memang bukan aku yang menyuapimu. Yang menyuapimu itu adalah orang yang selama ini kau hina, gitu kan? Apa? Katanya, kata si laki-laki Yahudi itu. Akhirnya laki-laki Yahudi tua ini masuk Islam dan menangis. Ternyata orang yang menyuapinya tiap pagi itu adalah orang yang dihina. Begitu agungnya, begitu luar biasanya kesabaran Rasulullah. Tiap pagi dihina, Nabi palsu, dongeng, segala macam ya, tetapi dia menyuapinya dengan lemah lembut. Kalau kita marah itu, nah sejak itulah laki-laki Yahudi itu masuk Islam karena terpesona dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ucapan, Bang. Teman-teman, dakwah itu bukan hanya dengan seperti yang saya lakukan ini sekarang. Dakwah itu bisa juga dengan perilaku kita. Makanya kalau Anda memiliki perilaku yang baik, ya, Anda punya harta kekayaan, Anda punya kepintaran, berdakwalah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau punya harta, dakwah dengan harta. Kalau punya ilmu, dakwah dengan ilmu. Kalau punya attitude, habit yang baik, dakwahlah dengan tingkah laku kita. Ini orang Islam kok kalau kerja tepat waktu, sholat tepat waktu, itu dakwah dengan perilaku. Jadi dakwah itu kita masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Saya dengan kristologi, Anda dengan akhlak di kantor, Anda dengan akhlak jadi seorang pengajar, Anda akhlak sebagai TNI, Anda akhlak sebagai Polri, itu saling melengkapi. Dakwah itu tidak harus kita ngomong kayak gini. Justru bisa jadi dakwah yang interaktif dengan perilaku itu lebih bisa diterima. Nah, gitu ya. Kalau kita menjadi aparatur negara, dakwah dengan kita sebagai aparatur negara. Kalau kita sebagai seorang pedagang, dakwah dengan kita sebagai akhlak seorang pedagang. Jadi kalau saya lihat Maria Magdalena ini adalah istri daripada Yesus Kristus. Mohon maaf, saya bukan data lagi Bang ya. Saya bukakan lagi di dalam, ada namanya ini Bang, Injil, sebentar ya. Ini Bang, ternyata Yesus ini menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Christus, punya anak Justus di dalam Kolose 4 ayat 11,
dan punya anak yang namanya Tamar, ya. Punya anak yang namanya Tamar. Ini ada source-nya. Source-nya ini bisa dibaca sendiri ya. Source Gardner Lawrence 1996, Bloodline of the Holy Grail, biblegenealogy.com. Dan ini pengampunya atau ownernya, Family Tree Owners Celia Hoge. Nah ini ya. Apakah hanya ini Bang, Yesus menikah? Saya punya buku lagi. Buku ini mungkin Abang sudah tahu, namanya bukunya adalah ini, nama bukunya The Jesus Family Tomb. Ya, penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa. Yang nulis Simha Jacobovici, nanti Abang silahkan klik sendiri, cari sendiri siapa ini. Dan Charles Pellegrino, The New York Times bestseller. Ini yang nulis Kristen ya. Ternyata Yesus itu punya anak, ditemukan makam anak Yesus, ya. Nih, Yosef ya. Ya, Yudah atau Justus nih, Justus putra Yesus ya. Ditemukan makam berupa peti batu yang merupakan anak dari Yesus. Bentar ya. Ini datanya Bang ya. Kita kalau Abang percaya ya silahkan. Ini datanya penemuan Israel ya, di Israel ya. Di Yerusalem. Jadi ada makam peti batu semacam ini. Ternyata peti batu itu adalah, nah ini nih, tampaknya milik putranya, yaitu Justus. Ini nama Justus, Yudah ya. Jadi ada anak-anak, ada yang namanya anaknya Yosef ini, putra Yesus. Jadi ditemukan makam-makam yang merupakan anak dari Yesus. Ini tulisan bahasa Ibrani ya, arkeologi ini. Jadi Yesus itu memang berkeluarga, punya istri, bahkan Maria Magdalena itu adalah istri daripada Yesus Kristus. Karena tidak mungkin Yesus itu disentuh oleh wanita yang bukan mahram. Kenapa Maria Magdalena menyentuh Yesus, mengusapi Yesus? Karena dia adalah suaminya. Suami Yesus, suami Maria Magdalena itu suaminya adalah Yesus Kristus. Dan istri daripada Yesus Kristus adalah Maria Magdalena. Ada datanya, ada arkeologinya, saya hanya menyampaikan. Kalau teman-teman Kristen mau mengantitesa, silahkan antitesa dengan data arkeologi yang sama. Ini data arkeologi ya teman-teman ya, bukan asal bunyi. Ada bukunya, ada datanya. Gitu. Silakan Pak. Oke Bang, yang pertama saya mau tanggapi mengenai pernyataan yang pertama tadi. Kita buka tadi kan melalui kitab suci Abang ya. Pertama tadi, lalu yang berikutnya kita juga mengutip teks dari kitab Lukas tadi, nah gitu. Dengan berdasarkan bahwa ketika Maria Magdalena memberikan minyak pada Yesus, mencium kaki Yesus gitu, menjadi dasar bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena begitu. Nah, tanpa latar belakang konteks Lukas gitu, tanpa kita lihat siapa sih perempuan Maria Magdalena ini gitu loh. Nah, lalu kita lihat juga di sini orang Farisi sendiri tidak suka ketika Yesus diberikan minyak oleh Maria Magdalena gitu. Nah, tapi kita lihat mengenai kutipan Abang dari Injil Maria Magdalena itu ya. Sementara dalam kami konsep Kristen sendiri, Protestan secara khususnya ya, menolak kitab Injil Maria Magdalena itu gitu. Dan kenapa menolak? Karena kitab Injil Maria Magdalena ini menjadi kontroversi atau tiruan dari Gnostik gitu loh Bang. Dan ini tidak ada dalam kanonisasi kami gitu. Dan jika ini menjadi sumber atau referensi kita, maka ini salah gitu. Pertama, dalam studi menganalisa untuk menafsirkan atau memberikan interpretasi tentang studi histori gitu, ketika kita mengutip satu kitab suci, maka kita top di kitab suci itu. Jangan kita misalnya ya, saya menjelaskan dari Alkitab, lalu saya mencomot dari kitab Al-Quran lagi, lalu saya mencomot dari bukti arkeologi lagi. Tidak bisa gitu. Kalau kita melakukan studi histori baik dalam menggali Alkitab atau eksegetika atau memberikan interpretasi gitu, maka kita harus melihat misalnya dari Alkitab, cukup di Alkitab. Kita nggak boleh mengutip dari kitab lain. Kenapa? Karena kitab lain, kitab Abang misalnya dan kitab saya punya perspektif tersendiri, tidak bisa disamakan gitu loh. Mungkin adalah beberapa bagian yang sama gitu, tapi akan menimbulkan kontroversi atau kontradiksi gitu. Jadi kalau Abang mengutip dari ayat yang dari kitab suci Abang tadi, cukup kita bahas dari situ. Itu menjadi dasar kita. Tapi kalau Abang kutip dari kitab Lukas tadi, cukup kita bahas dari latar belakang konteks Lukas gitu. Jadi meskipun Abang memasukkan misalnya dari Injil Maria Magdalena, sementara kami
tidak memasukkan Injil Maria Magdalena dalam kanonik gitu. Kenapa? Ada alasan-alasan tertentu. Salah satunya Injil Maria Magdalena ini adalah tiruan dari ajaran Gnostik pada abad kedua gitu loh. Secara khususnya Injil ini ditulis gitu. Sama seperti Injil Filipus, lalu Injil Yudas gitu. Ini merupakan tiruan-tiruan Injil Thomas gitu, tiruan dari Gnostik tadi gitu loh. Nah, jadi lalu juga mengenai kitab Injil Maria Magdalena ini, Bang. Kitab ini ditemukan oleh Codex itu. Nah, secara khususnya ini menjadi kontroversi pada tahun 1896 gitu. Nah, sekitar 1800-1900-an lah gitu. Nah, tapi tetap karena kenapa kanonisasi kami sudah ditutup pada abad ketiga gitu, jadi kami nggak mengakui kitab ini juga gitu. Tapi boleh untuk atau digali permasalahan ini boleh, tapi itu tidak bisa menjadi dasar untuk kami mengatakan bahwa Yesus menikah dengan, kenapa buktinya ada Injil Maria Magdalena gitu. Nah, nggak bisa gitu. Lalu ketika kita membahas Yesus menikah ini, kita harus deal dulu, kita melalui teks Alkitab atau melalui teks kitab suci, Bang. Harus deal dulu di situ gitu. Ya, saya tidak akan, kalau Anda tidak percaya dengan kitab saya, nggak masalah. Kita fokus kepada pembahasan Yesus menikah dari Alkitab. Masalah ini, Bang, kita harus bedakan antara Injil palsu dengan, jadi Kristen itu tidak pernah mengenal Injil palsu. Kristen itu tidak pernah mengenal Injil asli. Tadi Abang berbicara tentang kanonik. Injil kanonik itu bukan Injil asli juga. Injil apokrif juga bukan Injil palsu. Injil yang dirahasiakan, Injil yang tersembunyi. Bahkan Bang Wendy, Paulus saja mengutip Injil apokrif loh. Abang nggak tahu ya? Nih, jadi kalau saya menggunakan Injil apokrif ya enggak masalah. Salah satu contohnya teman-teman ya, bagaimana Paulus mengutip kitab apokrif, yaitu di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ternyata tidak pernah ada di dalam perjanjian lama ayat yang berbunyi semacam ini. Ya, baik di dalam perjanjian baru tidak pernah ada, kecuali di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, masalahnya ini tertulis di mana? Ternyata ini tertulis di dalam Injil apokrif. Ya, kita lihat nih. Tafsiran Yerusalem, ya. Jadi boleh jadi bahwa ayat ini digabungkan dengan Yesaya 64 ayat ke-6 dan Yeremia 3:16. Ini kalau digabungkan teman-teman nggak nyambung, saya sudah cek ya. Jadi nggak ada korelasinya. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Kok bisa bapak-bapak gereja mengatakan Paulus mengutip dari Injil apokrif, Pak? Tahu dari mana? Ternyata bapak-bapak gereja menyimpan ya kitab Injil apokrif yang bernama Apokalips Wahyu Elia. Ini di mana adanya? Kan ditutupi berarti kan? Makanya gospel apokrif itu bukan gospel palsu, tetapi gospel yang tidak diakui, gospel yang dirahasiakan. Kita kembali ke pernikahan Yesus. Saya tunjukkan lagi data. Saya tunjukkan lagi data, Bang. Ini bukunya. Lagi-lagi buku ini bukan karya orang Islam ya. Pernikahan Yesus membuktikan kemungkinan besar Yesus beranak istri. Nah, Abang kita lihat di sini, Bang. Ini halaman berapa ini? Bentar. Oh, halaman 9 ya. Kita baca di paragraf yang ini. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri baik terhadap Taurat maupun Talmud. Ya. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ternyata sebuah keniscayaan bagi seorang rabi Yahudi, di umur 18 tahun harus menikah, Bang. Sebuah keniscayaan bagi rabi Yahudi di umur 18 tahun harus menikah. Nah, ini data dari Kristen ya, bukan data dari Islam. Ke sebuah keniscayaan rabi Yahudi umur 18 tahun harus menikah. Kalau tidak menikah, tidak bakal disebut guru.
tidak bakal disebut rabi dan akan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nah, pertanyaan saya, ya, ini berkorelasi dengan kenapa usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak dicatat. Abang tahu tidak alasannya? Karena Yesus menikah. Abang tanya kepada para pendeta, kenapa usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak dicatat? Yesus hanya diceritakan sampai umur 12 tahun, tiba-tiba di dalam Injil Matius pasal keempat, tiba-tiba di Injil Lukas pasal 4 muncul ketika dia sudah berusia 30 tahun. Pertanyaan saya, ini ada korelasi dengan Yesus menikah. Kenapa kisah Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak dicatat? Umur 16 sampai 30 tahun itu umur yang produktif. Otak ini lagi berlian-berliannya ya, lagi anak yang sangat matang ya kan. Apalagi dia adalah Tuhan, itu sangat produktif loh. Yesus dikisahkan hanya 3 tahun loh, 30 sampai 33 masa penyaliban. Di mana ini mubajir? Masa dia adalah Tuhan, tetapi hanya 3 tahun yang diceritakan. Dari usia 30 sampai 12 kenapa hilang? Itu salah satu alasannya Yesus menikah, Bang. Kalau abang punya pendapat lain, sekarang saya tanya, kemana usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun? Ada nggak Alkitab mencatat tentang itu? Kalau saya, ada jawabannya, yaitu Yesus menikah. Kalau mau bukti Yesus menikah, nanti saya sampaikan datanya. Tapi sebelum saya tanggapi dan sebelum saya menjelaskan tentang itu, abang mau nanggapi, abang mau memberikan statement, silakan. Halo, Bang. Nah, kalau gini, kalau dari kami, dari saya secara pribadi ya, kalau pencatatan Yesus selama umur 12 sampai 30 tahun atau 13 sampai 30 tahun, kenapa tidak dicatat gitu? Lalu kemana Yesus gitu? Nah, pada umumnya tidak semua ya, perspektif kami dari kalangan Kristen Protestan secara khususnya, itu sepakat yang pertama, Yesus mengikuti karir orang tuanya sebagai tukang kayu, atau yang kedua, Yesus belajar hukum Taurat, sudah gitu. Kalau mengenai pernikahan Yesus, tidak ada yang tercatat atau kami berpikir bahwa Yesus menikah selama 12 sampai 30 tahun, tidak gitu. Nah, orang bisa saja berargumentasi gitu, tapi apakah ada gitu buktinya dari pernyataan yang saudara bilang tadi, dari siapa penulis buku itu tadi? Itu yang mana? Yang terakhir. Timha. Mogdi siapa ya? Mogdi bukan? Maggie Whithouse ya. Nah, kalaupun pernyataan dia seperti itu, ya bisa juga. Tapi kita lihat siapa dia sebenarnya. Nah, waktu dia menyatakan itu, siapa dia? Dia adalah seorang pendeta sakramental, tetapi dia juga adalah seorang stand up komedian gitu loh. Nah, dalam kalangan kekristenan ada juga kontradiksi seperti itu. Contohnya ya, dalam tanda kutip, saya bukan menjelekkan gitu ya. Salah satunya Mongol Stress misalnya ya. Pak Mongol Stress itu banyak juga orang-orang Kristen yang kontroversi dengan pernyataan dia. Dia pendeta, iya, tapi apakah dia studi teologi gitu. Nah, ada juga kalangan perpecahan dalam gereja gitu, sehingga kami tidak mengakui pengajaran dia gitu. Nah, seperti ini juga Maggie Whithouse ini, kenapa kami tidak mengakuinya? Karena tidak ada bukti bahwa dia sebagai seorang pendeta sakramen yang mutlak dia di studi teologinya gitu. Kenapa? Ya buktinya dia seorang stand up comedian juga, dia seorang spesialis Yahudi, dia seorang spesialis Kristen. Tetapi dia tidak dia tidak hidup dalam teologinya sendiri gitu. Dia juga seorang stand up juga gitu. Jadi misalnya dalam kalangan Kristen, jika dia seorang teolog, maka dia harus berfokus pada teolog, dan ini dipegang oleh Kristen-Kristen Injili dan juga Reformer dan juga Calvinis gitu. Nah, dan biasanya yang memberikan seperti ini dalam tanda kutip, mohon maaf ya, sebenarnya saya harus menceritakan ini biasanya muncul dari kalangan-kalangan karisma, lalu dari kalangan-kalangan Sosinian gitu. Tapi kalau dari kalangan Injili, kami punya banyak jenis gitu loh. Jadi ini yang membuat kenapa ada perspektif seperti itu. Lalu yang berikutnya, pernyataan abang tadi bahwa kalau kita memaksakan mengutip Injil Maria Magdalena tadi, ya nggak bisa gitu. Yang saya harapkan cuma satu gitu loh. Kalau kita bahas itu di Lukas tadi gitu, saya tertarik sekali. Kenapa Maria Magdalena membasuh kaki Yesus? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Apakah dia istrinya? Atau yang kedua, ada latar belakang siapa Maria Magdalena ini? Kenapa dia sampai mencium kaki Yesus gitu loh. Nah, dari kami, kalau berdasarkan perspektif umumnya ya, Maria Magdalena adalah seorang yang berdosa, sehingga karena dia merasa berdosa, dia memberikan minyak kepada Yesus gitu loh. Minyak itu lalu dia mencium kaki Yesus. Nah,
Lalu kalau diinterpretasikan dia mencium kaki Yesus berarti dia adalah istri Yesus gitu. Tanpa menjelaskan latar belakang konteks ayat yang kita lihat. Misalnya saya mengutip kitab suci Abang, misalnya menggunakan satu dalil gitu. Tapi tanpa saya tahu latar belakang dalil itu, kenapa itu ditulis, dan tujuan untuk apa dalil itu ditulis, ya saya salah dalam menafsirkannya. Nah, begitu juga ketika misalnya ada yang mengutip kitab Lukas tadi, dia harus mengerti latar belakang konteks itu apa, tujuan teks itu apa gitu. Lalu bahasa aslinya apa gitu loh. Ya, baik. Sudah, Bang? Abang? Bang? Abang, sudah belum? Ya, oke Bang. Oke ya. Justru tadi sudah saya sampaikan kenapa Maria Magdalena itu menyentuh Yesus, karena Yesus suaminya. Karena di dalam ajaran Yahudi tidak boleh seorang laki-laki disentuh apalagi diciumi ya. Dengan alasan apapun tidak ada pengecualian. Gak boleh seorang laki-laki Yahudi disentuh oleh wanita Yahudi, nggak dengan dalih apapun, dalih penebusan, dalih diurapi lah, dalih apa, tidak ada. Makanya kalau ada saya minta datanya. Ya, kalau alasannya karena dia perempuan berdosa, nggak ada. Nah, kita kembali. Kenapa Yesus dihilangkan usianya? Tadi Anda mengatakan, Yesus belajar Taurat menurut tradisi Yahudi. Bukan hanya belajar Taurat. Saya tunjukkan datanya. Ini dari Kristen sendiri datanya ya. Oke, kita lihat ya. Teman-teman lihat datanya. Ini gamblang sekali. Sebentar. Kenapa kisah Yesus dihilangkan? Ini ada sebentar ya. Sebentar, ini agak nge-lag internetnya, lupa belum ngisi. Sebentar ya. Ini dari Ibu Rita Wahyu ya teman-teman ya. Biasanya di atasnya ada sarapan pagi biblika. Ini kenapa tiba-tiba hilang? Apa-apa. Ini the lost year of Jesus ya. The lost year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 30 tahun. Ini adalah satu-satunya orang Kristen yang pakar Ibrani ya. Bambang Nursen aja saya rasa tidak ada apa-apanya. Ini baru, ini wanita, seorang bunda, mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Namanya Ibu Rita Wahyu, cerdas, mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Itu menjelaskan secara objektif, ya kenapa Yesus menghilang. Ini datanya bukan dari Islam ya. Ini pengampunya Ibu Rita Wahyu nih, pengampunya, founder. Ya, sarapan pagi biblika, Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu menjelaskan kenapa Yesus hilang. Kenapa Yesus hilang dari usia 12 sampai 30 tahun? Saya tunjukkan datanya. Kenapa dia hilang? Oke, sabar. Oke. Nah, ini ya. Kenapa Yesus hilang? Sabar. Ada WhatsApp. Bentar ya Bang ya. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Jadi alasannya karena 30 tahun. Lalu kemana aja? Nah, kita lihat Bu Irita Wahyu mengutip namanya Pirkei Avot. Pirkei Avot, Perek, Hames, Mispar, Eshrim, Ve'ehat. Ya. Pirkei Avot pasal kelima 21. Kenapa Yesus menghilang? Di sini dikatakan begini. Huhayah Omer, Rabi Yehuda ben Tama mengatakan, Ben Hames Tanim Lamikra. Pada saat Yesus berusia 5 tahun, dia belajar ikro. Kalau dalam bahasa Arabnya kita belajar membaca lah ya. Usia 5 tahun Yesus belajar ikro, membaca. Tentu bukan membaca Quran ya teman-teman ya, membaca Torah. Kemudian Ben Esher la Misna. Pada usia 10 tahun dia belajar Misna. Ben Shalos Esreh la Mishpot. Pada usia 13 tahun la Mispot. La Mispot itu kalau kita wajib hukum ya, atau mukalab kalau dalam Islam. Mukalab akil balik. Ben Hamesh Eshreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Eshreh la Hufa. Apa itu la Hufa? Kita lihat ya, kita lihat di sini.
Ini datanya dari Kristen ya. Dijelaskan nih kenapa Yesus menghilang. Pada usia 5 tahun mempelajari kitab suci atau lamikta. Pada umur 10 tahun belajar misnah ya. Nih, pada 13 tahun tunduk pada perintah-perintah atau mispot namanya tuh, lamispot atau akil balik ya. Pada usia 15 tahun mempelajari Talmud. Pada usia 18 kanopi pengantin. Jadi pada usia 18 dia menikah atau ada menikah ya, kawin ya. Makanya apa yang dikatakan oleh Yehuda ben Tema yang dikutip oleh Ibu Rita Wahyu, kenapa Yesus menghilang, itu menikah. Makanya tidak salah kalau buku ini menyatakan begini. Ini kalau kita lihat ya biografi penulisnya, dia itu reporter loh, reporter BBC kalau nggak salah, BBC ya. Jadi bukan hanya seorang komedi, bukan. Dia itu reporter, kalau di kita itu Mbak Najwa Shihab gitu ya. Dia reporter cerdas loh, ini Megawatt House itu. Dan dia hanya kemudian menggali literasi Yahudi dan Kristen. Ternyata di usia 18 tahun bagi Rabi Yahudi itu wajib menikah. Nih, uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan diterima sungguh-sungguh oleh orang Yahudi lainnya sebagai guru ya. Dan ini sesuai data yang disampaikan oleh Maggie Whithouse, sesuai dengan data yang disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu, bahwa menghilangnya Yesus karena di usia 18 tahun, pada usia 18 tahun dia wajib menikah. Lahupah namanya itu, lahupah. Kita cari ya lahupah di, nah teman-teman kalau kita cari lahupah ini tulisan bahasa Ibrani ya, lamet het tav pe he ya, lamet het tav pe he ya, lahupah. Apa itu lahupah? Ternyata lahupah itu, bentar ya, kita cari pencarian gambar. Nah, ternyata yang namanya lahupah menikah, guys. Nih, ini coba ya, ada peci kecil di belakangnya ini Rabi Yahudi. Nah, lahupah itu ternyata menikah. Lahupah tuh pengantin ya, lahupah menikah. Kalau kita cari nah ini orang Yahudi tuh, lihat ada topi belakang kecilnya ini ya. Ini ternyata Yesus menikah gitu. Nah, apakah seorang rabi wajib menikah? Kita lihat, ini ada namanya ya, kita cari aja di atas teman-teman ya. Rabi harus menikah. Ini ada website dari Kristen ini, dari Yahudi sorry ya. Jewish Center Surabaya, we are always obedient to the Torah. Apakah rabi perlu menikah? Nah, kita lihat nih, rabi perlu nikah enggak? Guru sekolah. Ini adalah alasan hukum bahwa seorang laki-laki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Yesus itu ngajar dia loh di Bait Allah. Oke. Kemudian yang kedua, imam besar. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Ya. Ternyata Yesus adalah imam besar. Yesus itu adalah imam besar yang kemudian harus menikah. Di mana ayatnya bahwa Yesus adalah imam besar? Ada. Ya, Yesus imam besar. Makanya kisah Yesus dihilangkan. Di dalam Ibrani, terbang ya. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui. Imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Ternyata dalam hukum yang agak terkait, imam besar
Imam besar harus menikah. Jadi Yesus itu harus menikah. Makanya kenapa kisah Yesus dihilangkan dari 12 sampai 30 tahun? Karena usia 18 tahunnya dia wajib kawin. Makanya di dalam data arkeologi yang tadi sudah saya tunjukkan, mana ya data arkeologinya tadi ya? Data arkeologi yang sudah saya tunjukkan itu ada putra-putra Yesus, ada Yudas ya, ada apa nama Yustus. Nah ini teman-teman silakan cari ya, The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Ini ada Tamar, ada Yustus, ada anak-anak Yesus ini, ada Maria Magdalena. Ditemukan ini data makam keluarga Yesus. Data arkeologi loh, bukan asumsi. Data arkeologi menunjukkan ada makam keluarga Yesus. Yosef, anak Yesus. Yustus, anak Yesus. Ada makamnya. Itu data arkeologi. Kalau data arkeologi dibantah dengan data arkeologi pula. Masalahnya Kristen punya nggak data arkeologi kalau Yesus tidak nikah? Nah, kan nggak ada. Begitu Bang, silakan Abang mau nanggapi. Halo Bang. Baik, tadi itu yang saya tertarik dari pernyataan Ibu Rita Wahyudi. Saya udah buka itu di yang Bapak bilang tadi, yang Abang bilang tadi. Ya. Pada usia 18 tahun, maka itu dia harus kanopi pengantin gitu ya. Ya, kanopi pengantin. Betul. Dan itu dia kutip dari Pirkei Avot 5.1. Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim Ve'ehat. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat konteks teks ini yang dikutip Ibu Rita Wahyudi ini adalah menjelaskan latar belakang umumnya pada orang Yahudi gitu loh. Bukan kehidupan Yesus sendiri gitu loh. Kan di sini saya lihat di penjelasan di sini dalam Bava Batra, para rabi juga menyarankan bahwa pendidik Taurat lanjutan mengenai seharusnya dilakukan di Yerusalem. Ketika para rabi mempertimbangkan bahwa tidak semua orang mampu mengajar anak-anak mereka dan pelajaran Taurat secara benar dan turun-temurun, mereka menetapkan peraturan bahwa anak-anak Israel harus menjalani pendidikan di Yerusalem. Sebab seperti yang tertulis dalam Yesaya 2 ayat 3, bahwa Taurat diajarkan di Yerusalem gitu ya. Lalu lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki waktu dan kesempatan berjarak ke Yerusalem untuk belajar? Maka dengan kebijaksanaan para rabi itu mereka mendirikan institusi pendidikan di setiap wilayah atau pelek umur 16 sampai 17 tahun, sehingga pada zaman dahulu pun ada sistem pendidikan secara zonasi. Mulai sekitar 20 tahun seorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi di Beit Mitzrah. Nah, tahapan pendidikan Yahudi baru dijelaskan, dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajari dan membandingkan. Nah, dia membandingkan dengan teks ini dengan dari dalam Batra dengan Pirkei Avot itu, dia membandingkan itu gitu loh Bang. Jadi bukan menjelaskan Pirkei Avot menyatakan bahwa Yesus menikah, bukan. Itu adalah perbandingan dari Bava Batra dengan teks dari Pirkei Avot itu Bang. Sudah selesai. Yesus adalah orang Yahudi, ya. Bahkan di dalam Injil sendiri Yesus mengajar di Bait Allah. Yesus harus sunat di usia 8 hari. Nah, di dalam Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim Ve'ehat itu penjelasan dari Ibu Rita Wahyu untuk menjawab kemana Yesus pergi. Nah, kalau saya nggak memaksa Abang untuk percaya apa yang disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu. Saya tidak memaksa Abang untuk percaya apa yang saya sampaikan. Tapi cobalah buka pikiran. Sekarang gini aja, sebutkan data dari Alkitab ataupun dari data-data yang lain kemana Yesus pergi dari usia 12 sampai 30 tahun. Data Ibu Rita Wahyu dari Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim, salah satu perkara yang harus dilewati oleh orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, ya, adalah menikah, kanopi pengantin atau lahupah. Tadi sudah saya tunjukkan gambarnya. Dan kenapa alasannya kisah Yesus dari 12 sampai 30 tidak dari usia 12 sampai 30 tahun dihilangkan? Pertanyaan pertama, data di mana data Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Ini pertanyaan pertama, Bang. Bukan pertanyaan sini.
Permintaan saya, di mana data Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Di mana datanya? Kalau data Yesus menikah ada kan? Diakui atau tidak ada? Pirkei Avot, keumuman orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi. Yang kedua, kenapa kisah Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Saya ulangi pertanyaan saya yang pertama, datanya mana? Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun, datanya mana? Satu. Yang kedua, kenapa usia 12 sampai 30 tahun tidak dicatat? Itu alasannya kenapa? Silakan Bang. Ada nggak datanya? Halo Bang. Jadi kalau menurut kami Ya. di sini, kenapa tidak dicatat dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena fokus kelahiran Yesus itu bukan mencatat misalnya apa yang dilakukannya, tapi fokusnya pada pelayanan dia gitu loh. Pelayanan dia nantinya pada usia 30-an, di situ fokus penulisan kitab suci gitu. Iya, datanya di mana? Kan kalau fokus di situ berarti ada data kan? Ini datanya begini-begini. Karena Yesus itu kan firman yang hidup. Teman-teman Kristen mengakui Yesus itu adalah firman yang hidup. Berarti setiap kata yang dia sampaikan adalah firman. Di usia 12 tahun saja Bang, Abang orang Kristen pasti paham semuanya. Rabi-rabi Yahudi, imam-imam Yahudi sampai terperangah. Loh ini anak cerdas banget, usia 12 tahun. Ini usia 12 sampai 30 tahun. Masa remaja, masa dewasa, tentu dia lebih cerdas lagi. Banyak perbuatan ajaib yang dilakukan oleh dia, kenapa tidak ditulis? Alasannya apa coba? Usia 12 tahun saja, sebentar ya. Yesus waktu kecil itu kan ada di ayat mana ya, coba saya cari. Yesus di Bait Allah ya. Waktu itu dia bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi ya. Di dalam Lukas 2, Bang. Abang bisa baca ya. Di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52, bagaimana kehebatan Yesus kecil. Lukas 2 41 52, teman-teman baca sendiri bagaimana kehebatan Yesus yang masih 12 tahun loh. Wah, dia pinter banget. Apalagi dari 12 sampai 30 tahun. Kalau berbicara tentang pelayanan, di usia 12 tahun saja sudah banyak orang yang terperangah dengan kejeniusan Yesus. Lah ini 12 sampai 30 tahun, usia 18 tahun, saya pernah mengalami fase-fase 18 tahun kita, wah ganteng ya kan. Usia 18 tahun mempesona. Dulu saya ketua pencinta alam, bendahara OSIS ya kan. Dulu saya OSIS gitu kan. Wah, lagi bukan pinter sih, lagi senang-senangnya berbicara depan umum. Saya bukan nabi, saya bukan Yesus. Ketika fase 18 tahun, saya banyak bicara ya. Makanya dulu banyak yang naksir sama saya dulu waktu SMA, maksudnya bukan sekarang ya. Karena saya, wah ini anak aktif banget. Dulu itu kan kalau junior suka senior itu karena apa ya, suka aktif lah gitu ya, terpesona. Nah, ini Yesus, nabi, katanya firman yang hidup. Berapa ucapan yang dia sampaikan dari usia 12 sampai 30 tahun. Coba Abang renungkan lah ya. Kalau saya sependapat dengan Ibu Rita Wahyu dengan pemaparan di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Mispar Esrim, Ve'ehat. Kenapa tidak dituliskan? Karena satu yang mengganjal, yaitu Yesus menikah. Itu saja. Dengan kehebatan yang sangat luar biasa, dengan mukjizat yang begitu bagus dan hebat, kalau menikah gugur konsep ketuhanan. Karena anaknya juga harus Tuhan kalau dia menikah. Ya enggak? Nah, jadi problematika besar kenapa tidak dituliskan. Ini menurut analisa dan feeling saya ya Bang. Karena Yesus menikah. Karena kalau sudah Yesus menikah punya anak, ini anaknya statusnya apa? Coba kalau dituliskan Yesus menikah, anaknya Yustus. Ini status anaknya Tuhan juga kah? Manusia setengah dewa kah? Manusia setengah Tuhan kah? Maka akan jadi dilema besar di dalam kekristenan. Makanya dihapus itu kisahnya. Saya tidak mungkin Yesus tidak mengajar. Saya tidak percaya kalau Yesus dari usia 13 sampai 30 tahun itu dia adalah hal-hal manusia yang tanpa manusia yang tanpa
yang tanpa karya, pasti punya karya-karya besar. Apalagi dia kata Kristen firman Tuhan yang hidup. Usia saya sekarang 25 sudah bisa berkhotbah, sudah bisa menginjili Yesus 29 tahun. Apa yang dia sampaikan? 28 tahun apa yang disampaikan? Kalau dia Tuhan mubazir bang, dia kan hidup di dunia ini ya sebelum masa penyaliban terangkat ke langit kan 33 tahun. Masa dia 33 tahun saja yang melayani, lalu 30 tahunnya masa mubazir? Coba. Nah, itu saya rasa mudah-mudahan abang juga mencari nanti datanya dan merenungkan kenapa dihilangkan itu data. Pasti ada itu sebetulnya, cuma kan nggak ditulis. Makanya ada Injil namanya Injil masa kecil Yesus, Injil Thomas, Injil masa kecil Yesus. Ada itu, Injil Filipus dan lain sebagainya. Saya sangat salut kepada abang ya. Abang ini nggak nyela ucapan orang ya. Saya ngomong didengarkan, dan abang pun kalau ngomong pasti saya dengarkan. Inilah ya teman-teman ya. Ini ciri Kristen yang baik. Jadi kalau diskusinya semacam ini kita enak. Beliau ngomong, saya dengarkan. Saya ngomong, beliau dengarkan. Tidak, oh itu kutuk. Tapi ini mendengarkan. Karena abang sudah santun, saya kasih aplaus. Ya. Aplausnya bukan hanya sekali, saya kasih 3 deh. Karena abang sudah santun. Bang. Ini baru 2. Satu lagi kali bang. Dan orang-orang semacam ini biasanya mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan abang mendapatkan hidayah Allah ya bang ya. Saya doakan, apalagi ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada satu waktu di mana doa itu mustajab. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada abang, karena abang sangat santun. Silakan bang, terima kasih. Jadi begini bang, kalau kita mengutip tadi, katakan Ibu Rita Wahyudi tadi, saya melihat bahwa teks yang diberikan Ibu Rita Wahyudi itu adalah perbandingan gitu loh bang. Abang boleh interupsi sedikit aja. Nanti abang 10 menit, 15 menit nggak masalah. Abang jangan komentari dulu Ibu Rita Wahyu. Tadi pertanyaan saya jangan lupa, di mana pertanyaan saya tadi, di mana data Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Karena data dari Ibu Rita Wahyu dianggap tidak valid menurut abang. Saya ingin ada data pembanding gitu loh bang. Misalnya Yesus berdagang kayu, ada nggak datanya? Nah, Yesus begini dan begono, ada datanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun dihilangkan? Mungkin abang fokus aja ke situ. Kecuali abang, aduh mohon maaf saya nggak punya data, saya ingin menanggapi yang ini, boleh. Silakan bang, mohon maaf bang, saya interupsi ya. Silakan bang. Oke gini, saya bukan nggak setuju dengan pernyataan Ibu Rita Wahyudi tadi. Justru itu yang mau saya pakai juga gitu loh, sebagai sumbernya juga gitu. Sumber yang sama gitu. Nah, kalau kita lihat poin judul besarnya, di manakah Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Nah, dari deskripsi ini kita melihat menurut hukum Yahudi, seorang anak digolongkan dalam 8 tahapan, yaitu Yeled usia bayi, Yonek usia menyusu, Olel lebih tua dari menyusu, Gemul usia disapi, Taf usia mulai berjalan, Elem anak-anak, Naar mulai bertumbuh remaja, dan Bakur usia remaja gitu. Lalu nanti Ibu Rita Wahyudi itu tadi itu membandingkan antara teks dari Bahafa itu Ulangan kalau nggak salah, Ulangan pasal 11 itu. Ulangan 11 ayat 19, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apalagi engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan dalam saat engkau bangun. Nah, kalau kita lihat di situ, Veli matem itu merupakan kalimat kepada orang tuanya gitu, dan ini merupakan verb pil atau kata kerja yang wajib dilakukan gitu loh. Dan kepada siapa gitu? Di mana gitu, di BVTK di rumah gitu. Lalu kita melihat dalam perjalanan dalam segala aktivitas mereka gitu. Nah, tapi di sini ada pentahapan juga gitu. Dari usia 5 tahun itu Mikra, mereka harus bisa membaca Taurat. Usia 10 tahun Mishnah, lalu usia Mishnah. Lalu pada usia 13 tahun, zaman Yesus 12 tahun, dia masuk dalam usia Bar Mitzvah. Nah, lalu kita lihat usia 15 tahun. Nah, dari mulai usia 15 tahun ke 20 tahun, di situ mereka diam dalam 2 bait Misra yang terkenal dengan bait Allah, bait suci gitu, House of Hillel gitu.
Nah, secara tradisi dia mulai mengajar pada usia 30 tahun baru boleh mengajar gitu. Lalu Ibu Rita Wahyudita itu membandingkan. Di situ kan ditulis bandingkan dengan Pirkei Avot gitu kan. Dibandingkan dengan teks itu gitu loh. Nah, tetapi Alkitab memang tidak menjelaskan secara eksplisit hal itu secara detail. Yang Yesus menikah atau apa itu tidak dijelaskan. Jikapun Ibu Rita mengutip dari Pirkei Avot ini, itu adalah perbandingan dengan Ulangan pasal 11 tadi gitu. Gitu sih menurut saya gitu. Luar biasa ya. Ternyata memang tidak ada data secara eksplisit. Nah, justru yang jadi aneh begini. Yesus usia 30 tahun baru boleh mengajar. Ini kan adat istiadat Yahudi. Ya kan? Bukankah di dalam ucapan Yesus sendiri mengatakan begini? Kamu mengikuti sebentar ya. Ketika Yesus menyindir orang Yahudi di dalam Matius berapa? Sebentar saya buka dulu ya. Sebentar Bang ya, sabar Bang. Di dalam Alkitab itu ada. Ya kalau nggak salah itu intinya dia bilang kamu boleh mengikuti ajarannya tapi jangan ikuti pola hidupnya kayak gitu, seperti itu kalau Ya, secara sederhananya. Oke. Ini kan di dalam Matius 15 contoh ayat 9 ya. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Justru akan ada kontraproduktif di sini. Yesus baru mengajar 30 tahun sedangkan tradisi mengajar 30 tahun itu adalah tradisi Yahudi. Nah, kalau Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, dia adalah firman yang hidup. Kenapa harus tunduk dengan aturan Yahudi? Nah, kemudian anehnya Bang, ini keheranan saya. Kenapa Kristen ketika ditanya, kenapa Yesus baru usia 30 tahun ada di dalam Matius 4 dan Lukas 4? Ya karena orang Yahudi itu boleh mengajar pada usia 30 tahun. Tapi yang dia kutip hanya usia 30 tahun saja boleh mengajar. Kenapa sebelum itu tahapan-tahapannya tidak dikasih tahu? Padahal tahapan-tahapan orang Yahudi itu bukan hanya mengajar 30 tahun. Di tahapan ke-5 atau ke-6 yaitu di dalam Semone Esreh kan menikah. Ntar ya kita tunjukkan lagi nih. Sebentar ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu dalam usia 30 tahun. Oke ya, bentar ya. Ini kita lihat nih. Kita lihat teman-teman. Pada usia 18 kanopi pengantin lahupah. Tadi sudah saya tunjukkan ya teman-teman, lahupah ini apa? Kalau kita cari di pencarian bahasa Ibrani, ini yang muncul bahasa Ibrani semua ini. Kalau lahupah, kita klik gambar, image, ternyata lahupah itu menikah. Ini kan menikah nih ya. Di tahapan orang Yahudi itu menikah lahupah. Nah, menikah semua kan, menikah tuh. Nikah. Oke. Kita lagi ke sini lagi. Pada usia 18 tahun kanopi pengantin ya. Pada usia 20 untuk mengejar mata pencarian. Jadi kalau Yesus katanya tadi tukang kayu begitu ya mungkin bisa jadi. Pada usia 30 puncak kekuatan. Nih, pada usia 30 puncak kekuatan, makanya dia mengajarkan. Pada usia 40 kebijaksanaan atau lavina. Jadi ternyata tahapan-tahapan Yahudi itu bukan hanya 30 tahun mengajar atau puncak kekuatan, tetapi sebelum masa itu ada yang namanya lahupah, yaitu kanopi pengantin. Jadi tidak salah kalau di buku ini dikatakan Yahudi tradisinya adalah apa? Usia 18 tahun rabi wajib menikah. Bahkan imam besar yang melayani Yom Kippur itu wajib menikah, harus menikah. Bukan hanya imam besar, seorang guru, seorang rabi itu harus menikah. Pertanyaannya, apakah Yesus diakui sebagai rabi oleh orang Yahudi? Kalau Yesus diakui sebagai rabi oleh
oleh murid-muridnya itu sesuatu yang tidak mengherankan gitu ya. Nah, masalahnya Yesus diakui sebagai rabi juga oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Saduki. Di mana itu? Markus 12 ayat 32. Ya. Jadi Yesus diakui sebagai rabi itu bukan hanya oleh murid-muridnya. Kalau Yesus diakui sebagai rabi oleh murid-muridnya itu wajar. Ya, murid-muridnya ini diakui juga oleh ahli Taurat. Di mana itu? Kita lihat Bang di sini, Bang. Ya. Sebentar, pulpen saya mana ya? Bentar Bang ya, saya cari pulpen. Ini aja nggak apa-apa. Ini Bang ya. Kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini kan ketika Yesus mengajarkan hukum yang terutama kan. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarkanlah hai Israel, Tuhan kita, Allah kita itu esa. Makanya orang Yahudi mengatakan begini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Orang Yahudi tidak mengatakan tepat sekali guru, engkau ini esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dirimu. Tetapi di sini mengatakan dia, ya, kepada Allah. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, Amar elab hasofer. Nah, berkatalah ahli-ahli hasofer, ya, sofer itu kitab atau Torah, ya. Amar elab hasofer Yahweh Rabi. Nah, ternyata Yesus diakui oleh orang Yahudi ahli Taurat sebagai Rabi. Sementara konsensus Yahudi itu adalah Rabi harus menikah. Kemudian apa kata orang Yahudi? Emet, Yahweh, Rabi, tepat sekali guruku. Emet, benar. Amarta, yang engkau katakan. Seehatku fe'ayin od milbado. Benar sekali guruku bahwa dia itu ehad, ya. Dia itu adalah ehad, satu. Hu fe'ayin od milbado, tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi Yesus sendiri diakui sebagai guru, sebagai rabi oleh orang Yahudi yang bukan hanya murid-muridnya tetapi juga ahli-ahli Taurat. Abangku, ada yang mau ditanggapi lagi? Soalnya sudah 14.57, mendekati waktu asar. Saya sudah berkomitmen kalau sudah mendekati waktu asar maka saya harus hentikan, baik atau tidak baik waktunya, cukup atau tidak cukup waktunya. Nanti pelayanan saya akan saya lakukan lagi jam ba'da sholat isya. Apa yang mau disampaikan sebagai mungkin closing atau apa? Silakan Bang. Jam berapa nanti? Saya jam ba'da sholat isya. Bisa jam 8, kalau nggak ada halangan jam 8, kalau ada halangan biasanya jam 9. Tapi mudah-mudahan saya usahakan jam 8 atau setengah 8 sudah bisa on air. Ya. Oke, nanti saya akan semakin memperdalam ini, nanti jam 8 atau jam setengah 9 undang saya, oke Bang? Ya, Abang naik aja nanti ya. Oke, siap. Yo, terima kasih Abang. Nah, ini begini santai enak ya. Diskusinya enak, kita tidak menghujat. Kita diskusi itu bukan cari kalah dan menang, bukan cari menang, bukan cari menang dan bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk mengedukasi. Masalah kebenaran biar teman-teman yang melihat, menyaksikan, yang melihat, yang menonton, yang menilai. Gitu Bang ya. Bang Weni, terima kasih, nanti malam saya tunggu ya. Saya pamit ya Bang. Ya, sama-sama. Namanya juga diskusi. Nah, ini bagus teman-teman. Kita itu kalau bagus kita apresiasi, tapi kalau belum apa-apa sudah ngeyel gitu ya. Kan apa ya, gimana ya kalau ngeyel itu ya. Saya sebetulnya bosan juga bahas Yesus menikah, itu bosan banget. Udah dari dulu. Tapi biarkan teman-teman yang menilai loh ya. Nanti malam saya tanyakan lagi di mana datanya Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Teman-teman, kalau teman-teman mau mengeksplor ini, tanya aja dua hal. Di mana datanya Yesus usia 12 sampai 30 tahun? Di mana datanya? Ya. Kedua, tanya begini.
Kenapa Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun dihilangkan kisahnya? Sudah itu saja udah. Udah itu aja. Ku tak menyangka di belakangmu kau tinggalkan Tuhanku yang hanya ada. Kepencet. Astagfirullahaladzim. Sifal lama pencet. Teteh. Turun ini. Oh, tak kira mau bertanya. Enggak, muslim. Ya. Baik, teteh. Oke, assalamualaikum. Kok bisa ya suka kepencet gitu? Aku heran nih, kok bisa kepencet ini? Ini ada kepencet juga kayaknya ya. Erit, ada tulisan apa nih? Tulisan Jepang. Cikmi, Astia Caniago, kan Rab de Armas Satya. Ini asar bentar lagi, aku nanggung ini. Asar bentar lagi. Kalau mau nanya sebentar, nyapa nggak masalah ya. Tapi kalau untuk diskusi saya sudah tutup diskusinya ini. Sudah saya tutup diskusinya, soalnya udah menjelang asar.